Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah guru dan orang tua wajib untuk tahu pemetaan potensi anak. Benua semuanya, di video saya yang terdahulu beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat satu topik tentang masalah salah jurusan itu akan merupakan masalah yang sangat serius dalam kehidupan seorang anak atau mungkin dalam kehidupan kita juga. Kalau kita salah jurusan atau salah memilih karir yang kita jalani saat ini, itu akan menjadi hal yang sangat menyita energi, menyita pikiran, waktu, tenaga, dan biaya. Dan celakanya lagi, kurikulum kita saat ini di Indonesia ini masih belum adaptable, masih belum mengcover tentang masalah betapa pentingnya pemetaan potensi emas si anak itu sejak usia dini. Contoh misalnya, kalau salah profesi misalnya, seseorang salah profesi, dia menjalani sebuah profesi yang tidak diinginkannya. Pasti di kemudian hari yang terjadi adalah dia tidak merasakan bahagia, bekerja tidak sepenuh hati. Bahkan dalam saat-saat tertentu nanti dia akan mengundang berbagai macam masalah. Entah itu berantem dengan kawan sekerja, kemudian berantem dengan atasan, berantem dengan supervisor, dan lain-lain. Itu akan banyak sekali masalah yang muncul, drama-drama yang muncul dari orang-orang yang tidak bahagia, yang akarnya itu disebabkan oleh kesalahan memilih profesi, karir, jurusan yang ditempuh sejak awal. Dia merasa setelah beberapa waktu berjalan, kok rasanya ini bukan saya gitu loh. Kok ini rasanya bukan aku yang jalan ini. Dia merasa seperti mayat hidup. Dia merasa seperti zombie bekerja di tempat kerja. Karena dia melakukan apapun itu setengah hati, tidak sepenuh jiwanya, tidak sesuai dengan passionnya. Walaupun mungkin kalau di tahap-tahap awal, di bulan-bulan pertama, tahun-tahun awal, biasanya dari pengalaman saya pribadi juga, masalah ketidakcocokan itu masih bisa teratasi dengan uang. Gaji yang memadai misalnya, atau gaji yang sangat berlimpah, itu bisa untuk di awal-awal untuk mengcover itu semua. Nah, tetapi di pertengahan nantinya, atau setelah Anda sudah mulai 10 tahun, Anda mulai merasakan ini benar-benar menyita energi yang luar biasa. Benar-benar aku kok nggak happy di sini. Aku merasa bakatku tidak tersalurkan di sini. Nah, karena itu penting sekali untuk mengetahui masalah ini sejak dini. Jadi dipetakan sejak dini. Orang memetakan potensi emas si anak ini, kalau saya perhatikan itu ada dua metode, ada dua cara. Yang pertama itu dia secara intuitif saja, artinya secara alami dia perhatikan anaknya dari hari ke hari sejak dia SD, atau mungkin dari TK sudah dia lihat, dia teropong, dia amati. Hari ke hari si anak ini kok sukanya misalnya bermain musik terus ya, kerjanya misalnya suka atau cepat sekali dia menguasai alat musik. Kemudian SMP dia perhatikan kok masih aja main gitar, piano, kerjanya misalnya seperti itu. Nah, itu namanya metode intuitif. Artinya dia tidak menganut satu metode apapun, tidak mengambil mungkin konsultasi dengan ahli apapun, pokoknya dia amati si anak secara intuisinya dia, berdasarkan naluri dia, pengamatan sehari-hari, oh ini anakku seperti ini bakatnya. Berarti nanti ketika dia SMA atau ke perguruan tinggi, nanti akan aku sekolahkan di sini misalnya. Nah, kita ingin mengambil contoh misalnya ya dalam kasus nasional, misalnya yang fenomena itu seperti Agnes Monica misalnya. Nah, Agnes Monica ini secara intuitif orang tuanya ini sudah tahu ini si anak nih suka banget dengan panggung, suka banget dengan tampil orangnya, suka perform dia. Nah, oleh si orang tua ini, orang tua yang ngerti, orang tua yang paham, akhirnya dia diarahkan ke jalur yang tepat.
Mungkin orang tuanya juga sudah ada link ke arah sana, akhirnya dia betul-betul menata karirnya itu secara tangganya itu benar-benar dari basic kemudian terus merambat seperti ini, akhirnya sampai ke level internasional saat ini. Dia akhirnya menjadi seorang yang legend lah di bidangnya gitu. Nah, itu akan bisa kita jadikan uh, contoh sampel gimana seseorang mendaki dari bawah, dari basic, tidak kerbitan gitu, seperti yang banyak dilakukan oleh pesohor-pesohor saat ini. Nah, kemudian metode yang kedua yang dipakai itu biasanya adalah metode yang sudah mulai agak uh, ke profesional gitu. Misalnya dia melakukan tes sidik jari misalnya untuk mengetahui potensinya dia atau potensi anaknya. Kemudian dia juga misalnya menghubungi beberapa terapis atau biro-biro psikologi untuk konsultasi kemudian melakukan psikotes untuk si anak ini. Nah, kalau itu pastinya lebih terukur karena mereka memang orang-orang yang ahli, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang begitu banyak menangani kasus serupa atau menangani uh, problem yang kita inginkan untuk anak kita ini di masa yang akan datang gitu. Untuk pemecahannya. Kemudian kita bisa mengambil contoh misalnya seperti legend-legend di Indonesia itu kan seperti Susi Susanti misalnya. Dia tidak ujuk-ujuk menjadi seorang pemain badminton handal. Dia pasti sudah dibina talentnya sejak awal, dikenali, kemudian dilatih sedemikian rupa, diasah oleh waktu, akhirnya dia menjadi seorang yang begitu populer di Indonesia dalam hal bulu tangkis. Satu bidang yang sangat digemarinya dan sangat ditekuninya. Kemudian kita kenal misalnya kalau yang agak kekinian seperti Atta Halilintar misalnya. Enjoy sekali kerjaannya, dia tidak kelihatannya seperti tidak bekerja, tapi dia menghasilkan uang dari sana ya karena memang itulah dia, itulah jati dirinya dia. Pas sekali dia berada di bidang situ, akhirnya ketika dia ketemu momentumnya itu, dia langsung meledak, happening langsung. Nah, tapi itu tidak terjadi ujuk-ujuk begitu saja dalam satu malam pastinya. Ada tahapannya, ada tangganya, ada pondasinya yang dia bangun terlebih dahulu. Nah, kalau dari penglihatan saya, sebaiknya kita lakukan TKSD itu untuk ajang eksplorasi dulu. Biarkan si anak sebebas-bebasnya untuk mengeksplorasi bakat dan kemampuan mereka. Kita sambil pantau dari jauh, kita kenali si anak ini. Kemudian ketika dia SMP, sekolah menengah, si anak ini seyogyanya sudah mulai agak tajam. Sudah mulai nampak, oh aku ini bakat di sini nih. Nah ketika itu kita sudah mulai bersiap-siap nih, ancang-ancang. Dia sudah mungkin ada satu dua yang sudah mulai nampak si anak ini arahnya mau kemana. Nah ketika dia SMA, dia mulai kita arahkan untuk mengambil ekstra yang sesuai dengan kemampuannya dia itu atau memang jurusan yang pas dengan dia. Anak kita suka komputer, bakat dia di situ, berjam-jam dia tahan di kursi, berjam-jam dia tahan di muka komputer, utak-atik sana sini. Nah, ketika dia SMA, pastinya kita akan ngambil jurusan multimedia atau sejenisnya lah, animasi atau anything yang berkaitan dengan komputer. Nah, apalagi ketika perguruan tinggi ini betul-betul full 100% akan fokus dengan bidang yang ditekuninya tersebut. Di SMA dia sudah ngambil ekstra-ekstra yang sesuai dengan bidangnya dia sangat ahli dan kemudian dia fokus untuk perguruan tinggi menjadikan sesuai dengan keahliannya tersebut. Nah, tetapi memang di masa-masa akhir ini kan orang mengatakan kita berhadapan dengan era disrupsi di mana segala sesuatu itu tidak ada yang pasti. Jadi anak-anak kita pun juga harus lihai untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri kalau mereka akan berada di sebuah era di mana pergantian profesi itu begitu cepat terjadi. Misalnya anak kita lihai komputer dan dia bekerja di bidang situ, di bidang komputer. Nah, tetapi apa yang terjadi kemudian di era 10 tahun yang akan datang, mungkin komputernya sudah jauh berbeda dengan yang ada sekarang, mungkin dengan menggunakan AI dan anything yang berkaitan dengan itu, yang pasti lompatannya misalnya begitu jauh dengan bidang yang sangat jauh yang diambil oleh si keahlian si anak ini. Nah,
Untuk itu pun kita harus siapkan si anak-anak kita ini untuk menjadi orang yang tahan mental, tahan banting, dan dia bisa beradaptasi dengan cepat. Karena itu penting juga untuk menguasai beberapa keahlian, beberapa bidang yang juga tetap harus sesuai dengan bakat yang ada di dalam diri kita. Kita kenali istilahnya. Nah, misalnya saya nggak jauh-jauh ngambil contoh, misalnya kayak saya sendiri kan, dengan mengandalkan YouTube saat ini sebagai media saya, mungkin beberapa tahun akan datang media YouTube bisa saja akan berganti dengan media yang lain. Nah, untuk itu saya juga sudah mempersiapkan diri gimana caranya agar keahlian saya berkembang, keahlian saya bertambah, dan juga kita tidak stuck di situ untuk berjaga-jaga jika terjadi perubahan tersebut. Karena itu teman-teman silahkan lakukan cek kepada anak-anak kita, entah itu menggunakan metode yang intuitif ataupun sudah menggunakan metode yang agak profesional. Semoga sedikit pencerahan ini bermanfaat buat Anda semuanya dan menjadi bola salju kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.